Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada. Jumpa lagi sob dengan channelnya Yadi Eti. Baik teman-teman, kita masih seputar ikan hias dan membahas ikan hias. Ya, namanya juga ikan hias ya. Penggemar ikan hias. Baik teman-teman semua, kita akan membahas ini sesuai dengan Bang, perawatan untuk ikan predator seperti awarna apakah sulit? Bagaimana Bang? Dan bagaimana Bang bisa cepat besar? Apa saja makannya Bang? Oke, baik, kita bahas ya teman-teman ya, sampai tuntas, tas. Baik teman-teman semua, jadi ya, ini ganas sekali ya ini. Saya pelihara ikan ini, dua-duanya ini sama-sama dari kecil ya teman-teman ya. Cuman yang kalau durasi tahunnya, durasi lamanya ini ikan yang ini ya teman-teman ya. Ini arwana belitung atau disebut klesak, yang kalau ini kan arwana silver Brazil ya. Ganas teman-teman, luar biasa ya. Lagi makan jangkrik tuh dia ya. Jadi perawatannya gampang-gampang susah. Tapi sebetulnya gampang sih teman-teman ya, simple saja perawatannya. Tidak terlalu banyak begini begitu ya. Cuman dia kalau kita tergantung pada airnya teman-teman ya. Kalau airnya tidak selalu kita jaga, memang dia akan jamuran juga teman-teman. Tapi itu kalau misalnya kita bandingkan dengan ikan mas koki teman-teman, ini jauh ya, jauh bandingannya. Artinya begini, kalau ikan mas koki itu sangat rentan sekali, dia mudah terserang jamur gitu ya. Tapi kalau airnya kurang bagus dikit sudah kena jamuran dia. Atau suhu airnya dingin sudah kena jamuran tuh kalau ikan mas koki ya. Tapi kalau yang ini memang tahan dia teman-teman ya, agak rada bandel gitu ya. Cuman kalau misalnya airnya kotor ya, airnya kotor dan kita tidak memasang heater gitu dalam waktu yang lama gitu, tidak meng-on-kan water heater dalam waktu yang lama, dia bisa terserang white spot. Nah, kena juga nih ya. Ini udah 2 atau 3 kali kenanya, tapi pengobatannya juga simple teman-teman kalau ngobati dia ini ya, bandingkan dengan ikan mas koki misalnya ya. Karena kalau dia ini kena sampai pernah dia, saya waktu itu terlalu sibuk ya teman-teman ya, jadi agak kurang mengamati gitu. Pada suatu hari saya lihat dia diam aja gitu ya, lama dia diam. Kok kenapa ya ikan ini biasanya lincah kok diam gitu ya. Saya perhatiin, waduh, udah mulai putih-putih. Saya ambil kacamata, waduh ternyata ya udah putih seluruhnya ya, dari ekor sampai kepala putih semua teman-teman. Kasihan ya. Nah, cepat-cepat saya kuras teman-teman, saya tinggalkan airnya setengah, kemudian saya langsung kondisikan water heaternya agar terendam air, langsung saya hidupkan, saya setting di angka 32 derajat, langsung saya taburkan garam ikan, campur lagi dengan methalin blue, biarkan gitu kan, airnya hangat itu karena setengahan. Besoknya pagi-pagi saya lihat udah bersih. Alhamdulillah ya. Jadi cepat teman-teman. Nah, kalau sudah begitu teman-teman, ya kan sudah bersih ya, udah baik ya. Nah, langsung kita isi air lagi. Katakanlah isi air 25% atau 30% lagi tambahin. Kemudian setelah itu kuras lagi. Jadi maksud saya itu begini, air kan tadi 50% tuh untuk pengobatan ya. Nah, kita masukkanlah 25% atau 30% air baru. Nah, setelah bercampur, kita kuras lagi, kita buang lagi sekitar 30% atau 35% gitu ya. Jadi kan sudah bercampur tadi air yang masa pengobatan dengan air baru. Nah, gitu ya. Kita buang. Berarti kita buang kan kita mendapatkan air yang bukan air yang lama, tapi campuran air baru dan air lama. Barulah kita tambahkan air nanti full dengan bertahap gitu ya. Nah, itu cara saya biasanya. Dan dia segar lagi. Jangan teman-teman air itu nanti langsung ditambahin full gitu, tidak dibuang, jangan ya, karena itu air pengobatan. Air pengobatan tentu ya tidak sehat lah ya, namanya air juga pengobatan ya. Tapi kalau kita hanya mengambil, kita campur lagi dengan air baru, kita kuras lagi, nah tapi tidak kuras sepenuhnya, ya sudah bercampur dia kan ya, sudah lumayan sehat gitu ya. Tambah lagi dengan air baru lagi, full kan, nah tambah sehat insya Allah ya. Nah, begitu teman-teman untuk perawatan yang biasa saya lakukan kalau dia kena white spot. Ya gitu ya. Kalau penyakit-penyakit lain saya enggak sobat-sobat ya. Asal dia makannya teratur, kemudian makannya juga saya ada jeda 1 hari atau 2 hari lah
dalam 1 minggu itu yang tidak saya kasih makan, saya kasih puasa. Untuk lebih memberikan rasa lapar dia sehingga ganas ini seperti ini. Ini udah 1 minggu kemarin sudah saya istirahatkan 1 hari ini. Baru saya kasih makan lagi gitu ya. Jadi nafsu makannya itu luar biasa ya, sehingga dia terjaga kondisi bodinya, badannya itu terjaga. Hanya itu teman-teman ya. Pokoknya jaga airnya selalu. Tapi kalau jaga air sih umum sifatnya ya. Ikan apapun umum ya. Jadi kita jaga air, kondisikan air bagaimanapun air itu tempat kediamannya. Usahakan air itu sehat. Usahakan air itu nyaman bagi ikan. Sehingga ikan betah, ikan merasa nyaman, dan ikan sehat di situ. Kalau airnya kita tidak jaga, terkontaminasi dengan macam-macam bakteri, parasit, udah kena penyakit dia. Ya, cuman yang ini ada mata kataraknya nih. Ada 2 mulanya mata katarak kiri kanan. Yang sebelahnya sudah sembuh total, sudah hilang. Cuman masih ada sebelah ini, ya. Masih dalam proses, mudah-mudahan nanti juga hilang juga, ya. Untuk mata kataraknya. Kalau untuk ikan diskus dan ikan mampis, ya sama juga perawatannya. Yang penting kalau misalnya sudah mulai agak-agak kecoklatan airnya, kemudian agak-agak hijau gitu ya, lumutan, itu cepat-cepat kita bersihkan. Untuk cepat-cepat kita kuras. Untuk menjaga, kalau kita airnya kotor gitu ya, oke lah airnya kotor sih, kita agak butek gitu melihat ikan-ikan kita di akuarium. Tetapi yang harus diperhatikan, air kotor itu yang akan membawa penyakit. Nah ini yang berbahaya teman-teman. Kalau hanya kotor merusak pandangan mata, ya nggak masalah lah ya. Tapi kalau misalnya dia akan membawa penyakit, akan menjadikan penyebab ikan kita sakit, nah ini yang harusnya kita jaga, jangan sampai ini terjadi. Karena hal itu kalau sudah ikan kita sudah sakit, wah kita pengobatannya juga kita harus telaten ya. Karena kalau tidak telaten juga bisa berbahaya, bisa menimbulkan kematian. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi perawatannya itu jagalah air ikan, itu sama juga menjaga kesehatan ikan kita di dalamnya. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan kalau berempat silahkan like, komen, dan share. Baik teman-teman, mohon maaf ya bila ada kata-kata saya yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.